Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Yang saya hormati pemangku manaki Bapak Yaya Subhana Semoga, beliau selalu disehatkan jismani dan rohaninya, ditambah rezekinya, ditambah umur yang panjang dan sehat dan barokah. Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ridwan Shah, yang saya hormati Bapak Sulis selaku Ketua RTKTN Tangerang, yang saya hormati Pak Selamat yang dari Tangerang, yang saya hormati kesepuhan kita Bapak Haji Tis, para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya khususnya yang hadir di sini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun itu tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita ditakdirkan hadir di majlis Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam rangka manakin Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini saya selaku Ketua RTTKN Kabupaten Tangerang bisa hadir di sini. Cuman punten Pak, enggak Ketua RTTKN, enggak mubalek, enggak semua sama, kita semua murid Abah. Ketua RTTKN murid Abah, wakil tapin murid Abah, mubalek murid Abah, semua murid Abah. Sebagaimana ketika bulan tahun baru Islam ini, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berikan buku untuk mencatat murid-murid Jawa. Enggak ada lagi yang dicatat, semua murid di jalur pondok pesantren Suralaya sama Pak. Kita semua murid, wakil talqin pun di saat menalqin, ketika tidak menalqin dia juga sama murid Abah Anom. Zikir perintah Allah, sholat perintah Allah. Sebagaimana tadi saya kumandangkan, faidah qadami sholat fadlullah. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah. Antara sholat dan zikir sama. Sholat perintah Allah, zikir perintah Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Dan tuntunan sholat diatur 4 mazhab oleh ulama. Zikir diatur oleh ulama di Thariqah. Jadi antara sholat dan zikir ini tidak dipisahkan. Kita sholat, akimi sholat kali zikir. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ingatku kata Allah, berarti ingat pada Allah itu zikir. Itulah luar biasa. Di kalimat zikir banyak. Alhamdulillah, subhanallah, bacakan semua kalimat zikir. Tapi yang paling utama, yang paling afdal, sebagaimana tadi, afdalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
Zikir yang paling utama yang diucapkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya adalah kalimat La ilaha illallah. Itulah luar biasanya zikir La ilallah. Kita sudah mendapatkan ilmunya, sudah mendapatkan alatnya, La ilaha illallah, tinggal pengamalan kita. Sebab zikir yang paling utama, yang paling afdolnya ini La ilallah. Afdolnya apa? Utamanya apa, Pak? Orang ahli zikir La ilallah di dalam kubur, dalam mahsyar, Pak, tidak akan menemukan kesunyian, tidak akan menemukan apa itu keutamaan zikir. Tinggal kita jawab. Sebagaimana di kitab-kitab usul ini, laisa ala la ilaha illallah wasadu fi kuburihim wala fi nusurihim. Ahli la ilaha illallah yang biasa didawamkan, membaca dan mengamalkan kandungannya tidak akan menemukan kesunyian di dalam kubur dan tidak akan menemukan kesunyian di padang mahsyar. Itulah luar biasa zikir, Pak. Kita semua murid apa, Pak? Kita sama terima ijazah zikir, talqin zikir, lafaznya sama, apapun sama, tapi rasanya beda-beda, Pak. Antara kita dengan Bapak mungkin beda, ismudanya sama, Pak, tapi beda. Itulah makanya di surat semua murid tergantung amalnya kitanya. Oleh Bapak cuma dua, amalnya dengan mahabbah sama guru. Sebagaimana tadi mengkawal Tuhan saya, barang siapa mahabbah dan cinta kepada aku akan menaruh. Kalau orang yang mahabbah itu. Dan poin kedua, amalia mahabbah guru. Ada lain. Ketika kita zikir di kompak terus sholat malam sudah, ketika kita dikasih kelebihan, itulah Pak. Tinggal kita simpan baik-baik, jangan sampai kita dikasih kelebihan, dikasih keistimewaan, kita bicarakan dengan orang lain, timbulnya akan menghijab diri kita. Ketika kita dikasih kelebihan, tutup rapat-rapat, jangan dibuka. Hati-hati, Pak, dengan kelebihan ini bisa menghijab diri kita. Sebab la ilaha illallah kalimat tauhid, kalimat kita tinggal kita maunya. Semua yang datang ke wilayah, mau ulama, mau kiai, semua sama iman, semua sama murid awal, tidak ada berbeda. Karena apa? Di sini babnya bab ihsan, beda di ilmu syariat. Kalau ilmu syariat pun beda, ada ustadznya, ada muridnya beda. Ketika kita jadi pengamal toreko, sama kita semua murid tidak berbeda. Walaupun saya pribadi ketua itulah, hanya saya ditugas untuk ladang hikmat, saya dikasih kepercayaan itu. Jadi alhamdulillah, Pak Punten, kita ustadz bukan, kiai bukan, tapi kita sudah ditakdirkan pengamal toreko, koordinasi. Itulah nikmat yang paling besar, Pak. Kemarin kita ngaji di awal toh, beliau surahnya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah nikmat yang sudah mempunyai guru musik. Pasrahkan diri saya kepada guru musik sampai begitu kemarin mengaji luar. Ternyata kita tanpa disadari, alhamdulillah, tanpa disadari kita sudah digiring ke arah sana. Tinggal kitanya. Kadang-kadang Pak Punten, ujian apapun datangnya bukan dari dalam, keretakan apapun bukan datangnya dari luar, dari dalam, Pak. Kita sudah diberi waktu, apa nanti ada ujian, Pak. Dari rasa apa, merasa paling rajin, itu, Pak. Tapi terus ada coba luar biasa. Sebelum kita sambungan kekayaan Nabi ilahul utama Al-Fatihah. Terus kita astagfirullah, minta ampunan kepada Allah.
bahkan minta ampunannya pun maha pengampun. Yang kita sudah pernah dilakukan dan sebelum yang terjadi kita sudah minta ampun kepada Allah. Baru kita selawat kepada Nabi, baru dilayangkan. Tapi ketika zikir la ilaha illallah, datang semua apa yang ada di masalah kerjaan, masalah sekolah, ibu-ibu masalah masak, masalah anak, la ilaha illallah, itu tidak salah, terus saja. Setelah kita masuk begitu, walaupun kita zikir la ilaha illallah, masih banyak kepada Allah, terus saja kita zikir Pak. Walaupun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa masih ingat duniawi pun terus Pak. Nanti dengan akan terbimbing. Itu hak prerogatif guru musik kita. Nanti dengan sendirinya Pak. Makanya alhamdulillah tinggal kita mau dapat. Zikir perintah Allah, sholat perintah Allah. Sholat diatur sama ulama, zikir harus dohir batin, tidak boleh terpisahkan. Tinggal terus kita jalankan sampai terus. Karena kan tujuan zikir itu tidak ada lain Pak. Ilahi atau maksudnya, ya Allah Engkau yang bertujuh, itu aja Pak. Adapun kita nanti Pak akan dikasih Pak kalau nggak bonus dari Allah. Jangan ditujukan kita buat ini, buat itu, buat itu. Jangan. Allah ada. Nanti udah ke Allah baru Pak akan ada mahabbah. Cuma dia kasih untuk menuju diri kepada Allah itu Pak proses. Ada zikir kepada Allah, ada zikir bila kepada Allah, bila bersama Allah, semuanya nanti proses. Kalau udah bila bersama Allah baru apapun yang kita diberikan dari Allah, musibah apapun kita tetap menerima itu dan takdir dan qadar Allah. Ternyata alhamdulillah saya punten, latar belakang saya bukan dari pesantren Pak. Saya kenal Suralaya kita sedikit tahun 2015. Rutin ke Suralaya tahun 2016. Terus sampai dulu saya belum kenal Tangerang, tidak ada yang kenal Iwan dimanapun. Tahunya saya Suralaya, bahkan Abang pun kira musik saya Pak. Sebelum tahu, tidak tahu Ubi, tidak tahu siapa. Tapi alhamdulillah wasilah amal yang kita terus kita yakin Pak terbuka. Alhamdulillah 2018 pembukaan manakib sampai sekarang berjalan. Itulah. Ternyata Pak, dulu saya datang ke Suralaya, Suralaya begini alhamdulillah hebat. Kalau datang ke Cilong, bukan Pak. Wah, bangunan mewah apa mewah dulu. Suralaya nggak hebat Pak. Ternyata setelah kita di dalam Pak, di situ banyak mutiara. Itulah proyek Pak terlihat. Semakin kita buat amalnya kita akan mendapatkan mutiara. Karena kan barunya berpisah bukan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat benar harus terlihat, harus wah. Tapi di toreko tidak akan terlihat. Tergantung pengamalan kita, amalnya kita. Kalau buat amalnya kayak istiqomah, nanti akan mendapatkan mutiara yang nggak bisa pun bisa. Yang nggak terjadi bisa terjadi Pak. Itu nggak aneh. Itulah luar biasanya guru kita Pak. Cuman ketika kita kurang roh itu hati-hati Pak. Roh itu juga itu wajib. Hukumnya wajib Pak. Betul. Soalnya saya pernah ngobrol panjang lebar sama dengan sendiri, amalnya zikir khotaban mana kejar para wali, tapi ada ilmu yang tertinggi Pak. Apa? Roh itu setiap detik ke apa wajib. Dulu saya berpikir kok apa bukan Allah, sama Pak. Tapi setelah pulang dari Suralaya, saya perhatikan seketika kita roh kita ke apa, kolbunya korek, itulah yang disebut musik. Kecuali kita roh kita ke Allah, tapi kolbu kita nggak konek, itu beda Pak.
Makanya insya Allah kalau yang sudah ditarget, sudah mempunyai insan, walaupun mulut kita nyebut apa, kalau ditanya oleh nafsu, itu banyak mahal. Tapi jika khotaman mangajet yang kalian nggak bisa Pak. Setiap detik, setiap satu itu apa, tergantung pengamatan kita itu kembali. Makanya kunci jika khotaman itu Pak, minimal sebulan sekali lebih banyak, lebih bagus. Zikir dari 165 naikkan terus. Sholat sunnah malam itu yang akan menopang amalnya nanti baru kita akan dibimbing sama Abah. Di situ Pak akan mendapatkan nur Pak. Kalau itu cuma buat nur, nah tinggal ditanya kuat apa? Dapat cahaya, nggak kuat apa? Nah itu aja Pak. Tinggal kita mengamali doang Pak enak. Nggak puasa, nggak macam, nggak terikat, istirahat, nggak macam, tinggal ngamalin Pak. Coba luar biasa kita dimanjain sama apa? Yuk di tahun baru ini perbarui iman kita, perbarui diri kita terus kepada Allah. Tujuannya kepada Allah, nggak ada lain. Makanya kadang-kadang mempunyai manakib cari barokah, jangan Pak. Jangan cari barokah nanti. Amalia baru Allah nanti akan diberikan apa itu. Jangan sampai kita terhijab dengan barokah itu. Udah jalannya lurus, amalia khotaman. Karena kan ini wajib amalia kita Pak. Kalau kita mencari barokah, dimana terhijab lagi dengan barokah. Berarti ini bukan amalia. Makanya ada profesor Pak, hati-hati. Jangan mengalihkan guru ke hadapan kita, sambungkan guru kita kepada guru. Kadang-kadang pemahaman mengalihkan guru di hadapan kita. Lah kita ini siapa? Apa di depan kita? Makanya ada guru itu hati-hati Pak. Nanti walaupun belum ketemu nanti dengan sendirinya, dengan awal kita semakin lama, semakin istiqomah, nanti akan ketemu. Dulu saya pernah semua orang pabrik metatalkit 7 latifah. Pribadi saya mau langsung kajian sanisi, bah saya metatalkit 7 latifah. Beliau jawabnya apa? Pinu ambil adalah hiji. Kayak dari pinu pindah. Orang ngomong lagi, pabrik 7 latifah. Dalam hati saya sudah ngomong, tapi jawaban beliau begitu. Tapi alhamdulillah kemarin ternyata saya ngomong, ya udah sekarang ambil dulu. Walau alam itu termungkin itu kan tergantung kerohanian kita. Makanya zikir khotamah itu pokok wajib. Amalia apapun jangan dari barokah. Ini amalia kita yang wajib amalkan. Nanti kalau Allah datang nggak perlu diminta Pak. Yakin itu. Barang siapa yang menghadap kepada Allah, pasti Allah akan taruh perhatian sesuai manfaat Tuhan sebelum kau dijalani. Makanya dididik sedikit-sedikit Pak rasa itu. Jangan mengambil dari barokah, orang mencari barokah. Ini amalia kita. Jangan sampai tergeser terhijab. Soalnya apa? Iblis setan masuk lebih pintar, lebih sakti Pak untuk menggeser akidah kita supaya terhijab. Karena aja Iblis juga senang Pak perkumpulan kita kayak begini Bapak itu. Nah itulah nanti dia masuknya dengan dikit-dikit mencari barokah, mencari barokah. Amaliannya dilupain, tujuannya barokah saja Pak. Nah itulah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh guru kita. Tadinya dari malas, mudah-mudahan kita dibiarkan istiqomah. Yuk kita bareng-bareng muhasabah diri kita. Sejauh mana diri kita Pak? Ketika kita berusaha itu muhasabah. Kalau itu membongkar kultur belajar mereka untuk mulai ketika kita benahi diri kita, bongkar diri kita, kejelekan diri kita, bukan untuk orang lain Pak. Makanya ketika kita dikasih keistimewaan, kasih apa yang di luar, udah simpan baik-baik. Karena itu diri kita bukan untuk lain. Ketika kita dibuka, itulah maka terhijab lagi. Makanya hati-hati ini maka bagusan, bukan ilmu syariat. Kita sudah lulus, setan masuk lagi.
supaya ketika kita terus saja walaupun la ilaha ingat apa belum terus saja. Makanya hebat Pak Muhid Agama kemarin. Pak Muhid, saya sudah ditanya itu terus tahun, tapi sholat itu lurus. Hebat saya bilang Pak. Oh hebat dong, kalau sampai bilang udah khusyuk berarti bohong ya kan? Alun Abbas sudah bisa mengakui peluru musuh, cuma nanti dia akan mengakui peluru musuhnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu nilai tertingginya Pak. Ketika kita sholat belum benar zikir kepada Allah, baru mengadunya kepada Allah. Makanya itu ketika kita ada pengakuan belum benar, belum bisa untuk oh ini Pak hebatnya murid Abang. Saya ini orang yang membenci sebenarnya murid aku semua bisa Pak, saya yakin. Walaupun ada orang benci kepada kita, hati kita semua pasti dalam keadaan tak bisa makan. Walaupun ini emosi masih ketahan Pak. Tuh, siapa bilang murid abang harus bisa? Cuman masih kulatih patahnya ini Pak amalnya. Kolbunya sudah mantap ini. Makanya tujuan koin itu harus diisi semua Pak. Atur zikir itu Rabbi sebelum zikir sebelum sholat Rabbi harus semua hidupkan dari itu. Tadi oleh kepala ini Pak, baru kita Allah terus saja. Karena kan kalau kita itu wajib punya. Tapi ketika kita menerangkan di ilmu syariat Rabbi itu sendiri. Makanya kalau toriko, kalau syariat berjalan keduanya. Jangan Pak toriko diterangkan ilmu syariat diterangkan toriko. Itulah yang ada perdebatan. Makanya apa itu luar biasa inilah gunanya di tempat majlis manakib ada hikmat ilmunya mungkin ini Pak. Di zaman abad 10 hikmat ilmunya tidak ada. Habis Mankowa ditutup selatan selesai. Cuma bedanya di Musyawarah Abah dan Abah Sepuh di zaman Abah Sepuh murid-murid Abah Sepuh ketika mereka talqin ke Abah Sepuh sudah mempunyai cukup dengan syarat-syaratnya umur 40 Quran sholat juga bisa di Abah Anom tanpa syarat Pak, talqin bebas, enaknya Pak. Coba kalau di zaman masih Abu Sepuh Pak Punten, kita semua nggak masuk, nggak memenuhi syarat. Kapan Pak mau belajar zikir? Hebatnya Abah musik kambil mukambil. Abah buka siapa lebih tahu lebih jauh Pak akan terjadi dunia ini Pak. Makanya Abah mengajukan kepada Abah Sepuh menalkin tanpa syarat. Beliau yang bertanggung jawab, beliau yang terilakan, beliau semua yang kerja. Kita tinggal enaknya dimanjain Pak. Maka yuk mulai sekarang kita benar-benar diri, yuk kita bareng-bareng belajar istiqomah, belajar hikmat ke surya layak, ke guru musik. Kalau kita sesama ikhwan saling menghargai kewakilan sudah baku ditandi. Makanya puncak dari amalia zikir khotamah ditandi Pak. Pusatnya takbir itu. Cuman kadang-kadang kemarin di Aceh sudah menjelaskan sekarang itu muhibin ini. Kadang-kadang kita muhibin Pak saking cintanya kepada wakil takib melebihi mahabbahnya ke surga wakil takib itu Pak akan menghijau lagi aja setan sebenarnya yang kadang-kadang kita ditalkin sama siapa langsung ini Pak. Bahkan saya tuh merasakan seperti begitu dulu. Wah apa di sini musik dulu saya nggak tahu ternyata hebatnya setan itu masuk ke rasa. Makanya itu Pak buatkan Robito KB Solo itu uji toreko cuma dua Pak. Amalia buatkan dengan mahabbah guru itu nggak ada lagi. Walaupun dibawa ngaji ke Solo kemarin amaliyahnya kurang no. Walaupun jamaah dibawa pada amaliyahnya kurang nggak bakal naik Pak. Amaliyah buat istiqomah mahabbah guru itu yang bisa mendorong kita ke rohanian kita Pak. Karena kan tujuan kita kembali ke Allah.
Tolong itu supaya kita ketika kita raga dengan roh kita mau berpisah bukan supaya selamat, roh kita mau berpisah dengan raga supaya kita matinya meninggal selamat diterima dijemput kepada Allah. Itu petunjuk tolong. Atau ada pun kita dikasih bonus apa itu apa segelintir terus aja. Kenapa? Kita bicara begitu berdasarkan pengalaman, Pak. Saya bukan ustaz, bukan mereka dari pesantren. Alhamdulillah. Wasilah dari Suralaya bisa begini, Pak. Kalau kadang-kadang di Belaja mau lihat enaknya aja, Pak Mus enak kerja sampai gaji, tapi dia nggak lihat perjalanan dulunya. Pengennya manusia kan begitu. Ya Allah, jadi saya itu sebelum kerja sedikit Pak, masih di Jakarta. Kadang-kadang saya manusia pas setelah tahu kenapa saya dari dulu gak Jakarta itu manusia atau berarti saya pribadi Pak. Bos saya orang Buddha, ternyata beliau mahaba ke Suralaya itu Pak. Tahun 2019 kejadiannya pas Haji Hasan di tempat saya, baru bos saya tahu. Dari situ saya disuruh ke Suralaya dan saya nggak boleh kerja. Pak Muhib mau saya kalian saya udah di rumah aja ke Suralaya aja tiap tanggal 1 gajian Pak. Dari 2019 sampai sekarang saya nggak kerja, tanggal 1 masuk gajian, THR menang. Itu kalau tapi kadang-kadang saya kenapa nggak dari dulu kenapa begini? Oh manusia Pak. Padahal saya kerja di bos dari tahun 89 Pak. Sampai sekarang, tapi bos bukan Islam, masih muda. Itu luar biasa. Soalnya saya tahu waktu itu dari salah satu manajer pulang dari Suralaya, bangun saya dari Suralaya, sudah ngapain? Nganterin buat Suralaya. Nganterin apa? Bulu cukup di outdoor. Waktu itu dikasih gajian sanisi, diterima, gajian sedikit dikasih lagi untuk kasihin ke Betul Mal. Dan ternyata luar biasa Pak. Tapi saya waktu pertama jadi pengamal masih manfaatin bos Pak. Karena bos saya mau bos kaya, bos pasti apa yang harus saya bantu, duit, transfer Pak. Tapi sekarang nggak berani manfaatin begitu. Jadi alhamdulillah sih. Tapi sebelum kita mau perjalanan saya Pak Cikir Pak, sampai saya suruh Cikir 70.000 bukan atakor majelis sanisi. Sampai beliau waktu dulu Pak, jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun bisa selesai, apalagi dunia. Cikir 70.000 suruh motor kami, saya laksanakan Pak. Itu babnya bukan rebutan, bukan diamal itu mungkin bab khususnya. Ini masih sedikit untuk cerita ya Pak, untuk semangat iman juga. Ternyata luar biasa. Saya jual setiap waktu mengalami tinggi dari 500 ke 400.000 terus. Sampai saya diuji, saya pas saya hijrah dari rumah saya 1 tahun lebih ditinggali. Waktu itu saya mengadu kajian sanisi, bukan pindah rumah, pindah dari rumah. Cuma manakib gak boleh tinggal di rumah pertama. Setiap Sabtu mau manakib baru saya pakai motor, ujian saya Pak. Ternyata mungkin itu kita lagi dibersihkan tanpa disalin. Setelah itu beres, alhamdulillah dipanggil ke PIK, banyak kau sama bos gak boleh kerja sampai saat ini. Itu Pak Karoba. Jadi jangan tujuan aja kita kalau nanti akan ketemu. Tapi ketika kita zikir tadi itu mau menakib barokah, mau nyari barokah, udah bakal ketemu. Gak bakal. Udah salah itu udah terhijab. Amanakil amalia kita nggak boleh diganggu gugat. Amalia aja, maksudnya di barokah, pasrah kepada guru musik. Itu nanti akan datang. Jadi maksud hati kita ini jangan sampai terhijab dengan barokah itu. Saya kan pinter nanti kasih sedikit barokah. Alhamdulillah mana kemarin saya dapat ini, mana kan? Geser lagi aja. Nunggu macam ini hebat begini tuh.
Juri berpacaran dengan hebat Allahnya dilupain. Tumpah jadi bisa setan. Makanya luar biasa. Makanya di dokter itu Robito itu hukumnya wajib. Kenapa? Supaya kita tidak tergeser oleh setan yang bisa mengantarkan kita ini kepada Allah. Wasilahnya guru musik, tanpa guru musik nggak bakal sampai Pak. Itu yuk mulai sekarang kita seperti ini, beberapa ini di tahun baru yang ini, mudah-mudahan kita semua bisa diistiqomahkan amalnya kita, dan mudah-mudahan kita diberikan modal banyak dan diberikan rezeki yang banyak untuk beribadah kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah atau yang kurang benar. Kalau ada kata-kata salah itu datang dari kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil asmi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil asmi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil asmi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik